Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dias Prastio. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6. Mau ke-7 lah ya. Bentar lagi KKN, insyaallah. Dan juga kali ini saya ingin membahas sedikit tentang mata kuliah manajemen PR, yang mana dalam mata kuliah ini ada namanya humas, manajemen dan manajemen humas dan lain-lain. Dan kali ini saya akan membahas tentang apa itu humas, manajemen dan manajemen humas. Sedikit cerita teman-teman, bahwasanya ketika saya dulu mendengar kata humas itu saya sudah ngerti, saya mempunyai persepsi sendiri. Jadi gini, saya dulu di pondok, dalam pondok itu ada satu organisasi dan saya mengikutinya. Dan alhamdulillah saya itu ditempatkan di posisi seksi perhumasan, seksi perhumasan. Nah, waktu itu saya tidak tahu apa itu humas. Nah, saya tanya kepada teman-teman saya, kakak kelas saya, "Kak, ini kenapa saya ditempatkan di sini? Terus apa tugasnya humas ini? Terus apa humas itu?" Saya bertanya begitu waktu itu kan. Humas itu bukan masyarakat, katanya. Terus apa tugasnya? Oh, ini ada undangan terus kamu sebarin tugas kamu itu. Nah, semenjak saat itu ketika saya masuk kuliah, saya bertemu dengan mata kuliah yang namanya humas, public relation. Itu saya mempunyai persepsi sendiri bahwasanya humas itu tukang nganter undangan, tapi ternyata tidak. Maka dari itu di sini kita akan membahas apa itu humas, manajemen dan manajemen humas. Ini dia. Apa sih itu humas? Apa definisi dari humas? Kemudian apa fungsi dari humas? Humas itu adalah hubungan masyarakat. Di sini banyak sekali definisi yang ada dari para ahli. Tapi apapun itu, teman-teman boleh mengambil kesimpulan yang benar. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya humas itu adalah seni dalam menjaga keharmonisan. Nah, jadi humas itu kegiatan yang mana kegiatan strategi yang mana di dalamnya situasi kondisi dirancang sebagian rupa agar terlihat baik-baik saja gitu. Jadi boleh dilihat di sini para ahli menyebutkan bahwa menurut Groening and Hahn 1984 lebih memfokuskan kegiatan humas sebagai kegiatan komunikasi. Mereka mengemukakan pengertian humas sebagai the management of communication between an organization and its public. Dalam pernyataannya tersebut, Groening dan Hahn tidak menjelaskan untuk apa kegiatan komunikasi antara organisasi dengan berbagai publiknya dilakukan. Tentu hal ini dilakukan karena ingin menjaga nama baik perusahaan ya. Itu menurut Groening and Hahn. Kemudian definisi yang dikemukakan oleh Baskin, Arnoff, and Latimore menekankan banyak hal yang harus dilakukan oleh praktisi humas meskipun ada beberapa unsur yang sama dengan definisi sebelumnya. Menurut Baskin, Arnoff, and Latimore, hal-hal yang harus dilakukan oleh praktisi humas adalah membantu organisasi dalam merumuskan filosofinya. Kemudian banyak sekali di sini ya definisinya, boleh teman-teman lihat. Intinya adalah tugasnya humas itu adalah seni dalam menjaga keharmonisan, baik itu dalam menjaga nama baik perusahaan, organisasi, apapun itu. Jadi sangat penting humas dalam sebuah organisasi. Hal-hal yang tidak diterima oleh publik, apapun itu adalah tugasnya humas. Jadi humas harus mempunyai strategi di mana hal-hal yang tidak diterima tadi agar diterima baik oleh publik. Jadi begitu teman-teman. Di dalam humas ada namanya deliberate atau sengaja. Kegiatan humas pada dasarnya adalah kegiatan yang disengaja atau intensional. Ia sengaja dilakukan untuk mempengaruhi publik dengan cara berusaha meningkatkan pemahaman publik terhadap organisasi dan berbagai kebijakan. Jadi kegiatannya humas itu kegiatan yang sengaja dilakukan agar
hal-hal yang berkenaan dengan organisasi itu dapat diterima baik oleh publik. Jadi meningkatkan kepercayaan publik bahwasanya perusahaan itu atau organisasi itu baik, itu tugasnya humas. Kemudian itu planned, terencana. Kegiatan humas adalah kegiatan yang terorganisir, rapi atau terencana. Jadi ia harus sistematis dilakukan melalui analisis yang cermat dengan bantuan riset. Jadi termasuk kegiatan humas itulah kegiatan yang telah terencana, yang telah sistematis. Sebelum kita melakukan kegiatan humas perhumasan itu sudah terencana sebelumnya. Kemudian itu selanjutnya itu performance atau kinerja. Humas yang efektif harus didasarkan pada kebijakan dan penampilan yang sesungguhnya. Kebijakan antara lain meliputi kebijakan kepegawaian. Kemudian lanjut lagi ada namanya public interest, kepentingan publik. Alasan mendasar dari suatu kegiatan humas adalah untuk memenuhi kepentingan publik, tidak semata-mata untuk membantu organisasi meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian ada namanya two-way communication, komunikasi dua arah. Sering terjadi kekeliruan dalam mendefinisikan humas, yaitu humas hanya diartikan sebagai kegiatan komunikasi dalam bentuk penyebaran informasi saja, tetapi tidak. Di sini ditulis bahwasanya humas harus juga mendapatkan feedback, yang mana namanya itu two-way communication, komunikasi dua arah. Yang kedua, yang selanjutnya itu manajemen fungsi manajemen. Humas paling efektif jika menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen organisasi. Baik, langsung lanjut lagi ke berikutnya, yaitu pengertian manajemen. Dilihat dari asal katanya itu manajemen atau manajemen berasal dari kata Italia yaitu managere, yang kurang lebih berarti menangani atau to handle. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya manajemen itu apa, mempunyai persepsi sendiri. Ketika ditanya apa sih manajemen, pasti teman-teman punya persepsi kalau manajemen itu menangani atau handle atau mengatur lah segala apa yang ingin diatur. Manajemen itu ada banyak, manajemen organisasi, manajemen keuangan, bahwa semuanya itu perlu diatur. Dalam bahasa Latin ada kata yang pengertiannya hampir sama, yaitu kata manus yang artinya tangan atau menangani. Jadi kata manajemen pada dasarnya berarti menangani atau mengelola. Manajemen itu ada fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi dasar dalam manajemen itu secara umum, fungsi-fungsi dasar dalam manajemen adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang pertama yaitu planning, perencanaan. Perencanaan meliputi penentuan tujuan dan penentuan langkah tindakan, pengembangan aturan dan prosedur pengembangan rencana, baik untuk organisasi maupun bagi yang akan mengerjakan rencana, serta melakukan peramalan, prediksi. Jadi sebelum melakukan kegiatan manajemen tadi ya, manajemen mengatur semacamnya, itu ada namanya planning, yaitu perencanaan. Kita harus merencanakan sesuatu terlebih dahulu, baru kita nanti mengorganisingnya. Kemudian yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian meliputi pemberian tugas kepada masing-masing bawahan, membuat bagian-bagian dalam organisasi atau sebagian dalam suatu bagian atau pembuatan struktur organisasi. Kemudian dalam pengorganisasian tadi ada namanya leading, pengarahan. Leading berarti menjadikan orang lain atau bawahannya menyelesaikan pekerjaan mereka. Kemudian ada namanya controlling atau pengontrolan. Pengontrolan berarti menentukan standar kinerja atau penampilan, membandingkan penampilan sesungguhnya dengan standar tadi. Jadi itu tadi yang dalam fungsi-fungsi dasar dalam manajemen. Itu yang pertama planning, kedua itu organizing, membuat rencana, kemudian baru mengorganisasikannya. Selanjutnya itu
yang ketiga itu pengertian manajemen humas. Manajemen humas dapat diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, staf, pengarahan atau pengorganisasian, dan penilaian atau evaluasi. Nah, dalam kegiatan kehumasan. Jadi kita menggabungkan antara humas dan manajemen, yaitu manajemen humas. Tadi kita melihat bahwasannya humas itu adalah hubungan masyarakat, seni dalam menjaga keharmonisan, nama baik. Kemudian digabungkan dengan manajemen, yaitu mengatur dari bergeraknya humas tadi. Jadi kegiatan humas itu mempunyai kegiatan sedemikian rupa, kemudian kita harus punya manajemen di dalamnya, yaitu mengatur dalam kegiatan-kegiatan kehumasan tadi. Jadi manajemen humas itu hal-hal yang akan kita lakukan dalam perhumasan itu harus diatur terlebih dahulu. Makanya ada namanya manajemen humas. Manajemen humas juga fungsinya itu ketika kita menjadi humas itu ada yang namanya menjaga nama baik, menjaga citra perusahaan, baik itu dalam membuat event atau membuat kegiatan yang membuat pabrik itu percaya pada perusahaan itu. Itu yang mengatur adalah manajemen humas. Kapan sih pembuatan kegiatan seperti event-event yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, itu semua diatur oleh manajemen humas. Kemudian ada selain event tuh ada program yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak ya, dari publik atau organisasi. Itu dibuat juga ketika ingin meningkatkan kepercayaan kepada publik. Itu diatur oleh manajemen. Fungsinya itu manajemen humas terhadap perusahaan. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Teman-teman boleh memberikan persepsinya di kolom komentar nanti ketika video ini tayang di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.